Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan tentang kebangkitan dari Dongfang Changfan, seorang kultivator yang sejati menurut Ane. Karena di setiap manhwa yang ceritanya tentang kultivasi, prinsipnya itu sebenarnya selalu sama, yaitu tentang menentang surga. Pun sama, Dongfang Changfan, dia itu berani menentang surga dengan bangkit dari kematian. Belum lagi, dia juga adalah orang yang telah menyusun semua skema. Pun pasti ada banyak sekali improvisasi dalam perjalanannya, hingga akhirnya dia bisa bangkit lagi dan mengambil alih tubuh Dongfang Yuliang. Kalau kita ingat juga, di komik sebelah, Zhou Fan pun pernah berkata, "Jika kalian tidak berani menentang kehendak surga, maka berhentilah menjadi kultivator. Karena jalan dari seorang kultivator adalah jalan menentang surga." Kurang lebih itu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Zhou Fan di salah satu chapter. Ane lupa chapter berapa. Nah, kali ini Dongfang Changfan, dia telah menguasai tubuh dari Dongfang Yuliang, dan dia telah naik ke ranah immortal. Meskipun dalam perjalanannya itu tidak terlalu mulus, karena memang di akhir kemarin diceritakan ada kecacatan yang terjadi akibat ketidaksempurnaan saat dia menyerap inti asal dari para tetua klan Dongfang. Namun, sesungguhnya yang lebih penting, apa sebenarnya keuntungan yang akan didapatkan oleh MC kita? Kemarin di akhir part dikatakan kalau Fang Yuan akhirnya memilih untuk mundur dan memutuskan untuk menjarah markas dari klan Dongfang. Jadi, mari kita ikuti lagi kisah hidup Fang Yuan di part 165. Tanah terberkati kolam Giok, markas utama dari klan Dongfang, alias rumah dari Dongfang Changfan. Tempat ini telah memiliki sejarah ribuan tahun. Dan meski disebut sebagai tanah terberkati, tanah ini sejatinya tidak seperti tanah terberkati pada umumnya. Kita harus pahami dulu bahwa tanah terberkati biasanya terbentuk dari apertur seorang Gu Immortal. Lalu, pada umumnya tanah terberkati juga dimiliki oleh satu orang. Atau kalau mereka sudah mencapai peringkat 8, maka tanah terberkati itu akan berubah menjadi gua surga. Namun, tanah terberkati kolam Giok milik klan Dongfang itu cukup berbeda. Karena tanah terberkati ini merupakan gabungan dari potongan-potongan tanah terberkati milik para Gu Immortal dari klan Dongfang yang kemudian disatukan. Kita tentu ingat bahwa dulu Fang Yuan pun pernah memotong tanah terberkati dari Gunung Danghun saat dia mengalami bencana kesengsaraan yang pertama kali. Cara kerjanya pun sama seperti itu. Setiap potongan yang dipotong dari tanah terberkati Gu Immortal kemudian digabungkan atau dirajut menjadi satu, sehingga kemudian lahirlah tanah terberkati yang disebut kolam Giok. Memang pada umumnya ada begitu banyak cara untuk membentuk sebuah markas bagi seorang Master Gu. Mereka biasanya menggunakan tanah terberkati milik mereka sendiri dari dalam aperturnya, atau kemudian tanah terberkati peninggalan dari Master Gu lain yang sudah mati, atau juga bisa jadi gua surga. Atau malah seperti klan Dongfang ini yang menggabungkan potongan-potongan tanah terberkati. Selain itu masih ada lagi seperti aliansi zombie dataran utara, yang mana mereka menggunakan rumah Gu abadi, karena memang apertur milik mereka sudah mati. Jadi memang ada begitu banyak cara untuk membangun sebuah markas. Bahkan kalau kita tidak salah ingat juga, markas dari Sekte Bango Abadi juga mirip seperti tanah terberkati kolam Giok ini, di mana tanah terberkati mereka juga adalah gabungan dari potongan-potongan tanah terberkati milik para Master Gu Immortal di Sekte Bangau Abadi. Nah, yang perlu kita pahami lagi, bahwa setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak bisa pungkiri hal itu.
Misalnya saja, Master Gu ingin menggunakan tanah terberkati miliknya sendiri. Maka untuk bisa berkembang, dia harus melewati bencana kesengsaraan atau menelan tanah terberkati dari Gu Immortal yang sudah mati. Namun ada syaratnya, bahwa tanah terberkati milik orang yang sudah mati itu harus memiliki jalur yang sama. Kalau tidak sama, otomatis mereka tidak akan bisa menelan tanah terberkati itu. Kalau itu sampai terjadi, maka pada akhirnya tanah terberkati itu hanya lebih baik dilelang, sama seperti saat acara pelelangan Qin Bai Sheng. Ketika itu, Langya dan juga beberapa orang lain kemudian melelang tawanan Gu Immortal yang mereka miliki. Kemudian ada juga cara seperti metode rumah Gu. Ini memang jauh lebih praktis, sama seperti Gedung 88 Yang, markas aliansi zombie dataran utara, atau bahkan pengadilan surgawi di benua tengah. Namun, meski lebih praktis, tapi kalau sampai Gu inti dari rumah Gu itu hancur, maka rumah Gu itu pun akan hancur. Ini juga akan menjadi sebuah kerugian yang besar, karena itu adalah markas mereka. Sementara, yang kita bahas saat ini adalah tanah terberkati gabungan. Gabungan dari potongan-potongan tanah terberkati Gu Immortal yang sengaja diberikan kepada sekte atau klan mereka. Sesungguhnya cara penggabungan dari potongan-potongan tanah terberkati ini cukup sederhana dan tidak terlalu banyak syarat. Namun yang harus kita tahu bahwa tanah terberkati gabungan seperti ini memiliki banyak tipe yang berbeda. Meskipun tidak saling menelan, mereka seperti potongan-potongan kain yang kemudian dijahit satu persatu. Kemudian, karena potongan tanah terberkati ini tidak mengandung inti asal dan tidak ada di dalam apertur, maka tanah terberkati gabungan pun harus selalu ditempatkan di atas tanah. Artinya, tanah terberkati gabungan itu tidak bisa disimpan layaknya tanah terberkati di dalam apertur milik seorang Gu Immortal. Konsekuensinya, jika mereka ingin memindahkan tanah terberkati gabungan itu, maka mereka harus merombak potongan-potongan tanah terberkati satu persatu dan kemudian memindahkan ke tempat yang baru. Kalau bicara tentang efisiensi ketika ingin memindah-mindahkan, jelas metode ini sangat kurang. Namun, kalau kita bicara tentang efisiensi penggunaannya, jelas metode ini jauh lebih praktis. Karena itu, setiap orang atau kelompok memiliki pilihan mereka masing-masing tergantung pada situasi dan kondisi mereka. Bentuk markas mana yang mereka pilih, itu semua akan sesuai dengan kehendak mereka. Nah, karena tanah terberkati kolam giok ini terletak di atas tanah, dan biasanya tidak berpindah-pindah, maka Fang Yuan dan yang lain dapat menemukannya dengan mudah. Terlebih, Perilisan sendiri sudah sering berhubungan dengan klan Dongfang. Karena itu, sekarang Perilisanlah yang menjadi pemandu jalan menuju ke tanah terberkati itu. Sementara di dalam perjalanannya, Fang Yuan tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Dia kembali mengingat kenangan di kehidupan sebelumnya. Pada kehidupan itu, Fang Yuan sendiri tidak terlalu banyak mendengar berita tentang Dongfang Changfan. Semua itu mungkin dikarenakan berita ini memang sengaja disembunyikan. Lalu, Fang Yuan juga tidak tahu apakah Dongfang Changfan itu sesungguhnya berhasil merasuki tubuh Dongfang Yuliang atau tidak di kehidupan sebelumnya. Namun, kalau berdasarkan ingatannya, dulu Dongfang Yuliang memang hanyalah seorang Master Gu peringkat 5. Dia tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama, bahkan sampai kehancuran dari klan Dongfang. Jadi, kalau menurut ingatan Fang Yuan, dulu setelah kekalahan Dongfang Yuliang dengan He Laolan, dia itu menyingkir dan kembali ke tanah terberkati kolam giok. Sementara, di sisi lain, setelah turnamen Istana Kekaisaran itu, Istana Kekaisaran tidaklah runtuh, dan He Laolan keluar dari sana, lalu kemudian tidak lama He Laolan mati dengan misterius. Banyak orang yang bertanya-tanya akan kematian dari He Laolan,
Tetapi kabar itu hilang begitu saja tanpa ada kabar berikutnya. Sementara, karena istana kekaisaran masih tetap ada, maka persaingan untuk turnamen istana kekaisaran terus berlangsung. Kemudian, klan Ma yang dipimpin oleh Ma Hongyun saat itu dan klan Dongfang yang dipimpin oleh Dongfang Yuliang pun mereka saling bersaing. Sampai akhirnya, klan Ma ditekan dengan gerakan pembunuh kombinasi 3 hati. Karena hal itu, akhirnya Ma Hongyun pun ditangkap hidup-hidup. Lalu, setelah itu, Ma Hongyun dijadikan tawanan. Meskipun terdengar buruk, tapi ini justru menjadi pertemuan antara Ma Hongyun dengan Dongfang Qingyu. Semakin hari kedekatan mereka semakin baik dan hubungan keduanya pun mulai terjalin. Lalu pada akhirnya, Dongfang Qingyu adalah orang yang membantu Ma Hongyun untuk melarikan diri. Bahkan Dongfang Qingyu juga memberikan rahasia dari gerakan pembunuh kombinasi 3 hati. Saat Fang Yuan mendengar cerita ini di kehidupan sebelumnya, dia bahkan berpikir bahwa pengkhianatan dari Dongfang Qingyu pada kakaknya itu tidak masuk akal. Seolah-olah pengkhianatan ini seperti seorang wanita yang sedang mabuk akan cinta, sampai-sampai dia itu rela mengorbankan segalanya dan bahkan mengorbankan kakaknya yang terkasih. Namun itu adalah pemikiran lama. Kali ini Fang Yuan menyadari sesuatu. Dia ingat bahwa Dongfang Yuliang dan Dongfang Qingyu adalah dua saudara yang sangat dekat. Keluarga mereka sudah tiada sejak kecil, dan mereka adalah kakak beradik yang memang sangat-sangat dekat. Karena itu sejujurnya Fang Yuan berpikir bahwa tidak mungkin Dongfang Qingyu mengkhianati kakaknya. Kecuali kalau Dongfang Qingyu menyadari bahwa kakaknya bukanlah kakaknya lagi. Maksudnya, bayangkan kalau Dongfang Qingyu tahu bahwa kakaknya itu sudah mati, dan yang ada di tubuh kakaknya saat ini bukanlah kakaknya melainkan orang lain, alias Dongfang Changfan. Tentu hal ini membuat Dongfang Qingyu menyimpan dendam pada Dongfang Changfan. Dan ini cukup menjadi alasan kenapa Dongfang Qingyu di kehidupan sebelumnya akhirnya membantu Ma Hongyun. Bahkan pada akhirnya dia sampai memberikan rahasia gerakan pembunuh 3 hati pada Ma Hongyun. Lalu kemudian klan Dongfang benar-benar kalah dan Dongfang Qingyu dijadikan salah satu istri oleh Ma Hongyun. Mungkin langkah ini juga sebenarnya sebagai salah satu balas budi dari Ma Hongyun pada Dongfang Qingyu yang telah membantunya. Ini adalah keseluruhan cerita yang Fang Yuan tahu dari Dongfang Yuliang. Kemudian sekarang Fang Yuan tampak berpikir, jika di kehidupan sebelumnya istana kekaisaran itu belum runtuh, artinya Dongfang Changfan pasti memang dengan sengaja memilih untuk mengambil tubuh Dongfang Yuliang tanpa menaikkannya ke ranah immortal. Karena itu, para tetua dari klan Dongfang di kehidupan sebelumnya pun masih tetap hidup. Artinya, Dongfang Changfan hanya mengambil alih tubuh dari Dongfang Yuliang dengan tujuan agar dia bisa masuk lagi ke gedung 88 yang untuk mencari warisan yang lain. Namun, sayang sekali, dia mengalami pengkhianatan dari adik Dongfang Yuliang. Lalu dia kemudian dikalahkan oleh Ma Hongyun, bahkan sebelum dia pergi ke istana kekaisaran. Dari keseluruhan cerita ini, Fang Yuan kembali menemukan sesuatu, bahwa alur takdir memang telah berubah. Akibat dari kehancuran istana kekaisaran yang ia sebabkan, kini Dongfang Changfan telah merubah seluruh rencananya dan kemudian memilih untuk menaikkan tubuh Dongfang Yuliang ke ranah immortal. Selain itu, sekarang karena runtuhnya istana kekaisaran, akhirnya itu memaksa 10 sekte kuno untuk mengirimkan utusan mereka ke dataran utara. Karena hal itu, Dongfang Changfan tentu sudah membuat kesepakatan
dan dia sengaja menunggu Tuan Tua Chanyang untuk menyelesaikan tugas pertamanya. Kemudian, saat Tuan Tua Chanyang bisa mengerjakan tugas yang lain, akhirnya Dongfang Changfan memberikan tanda pada Dongfang Yuliang untuk kemudian memulai perjalanannya mencari warisan Dongfang Changfan. Lalu apa yang terjadi berikutnya dari cerita ini? Itu adalah apa yang terjadi sekarang. Fang Yuan sadar bahwa pengaruhnya sudah terlalu besar. Tentu semua itu akan berakibat pada pergeseran atau perubahan alur di dalam cerita yang ada di ingatan kehidupan sebelumnya. Kalau itu sampai terjadi, maka keuntungan dari kelahirannya kembali tentu itu akan menjadi lebih kecil. Dia tidak bisa lagi selalu bergantung pada ingatannya. Dia juga harus selalu objektif dalam mengambil keputusan. Lalu setelah 1 jam terbang, akhirnya mereka bertiga pun sampai di tanah terberkati Kolam Giok. Namun rupanya kali ini mereka bertiga bisa melihat bahwa ada lubang besar yang telah terbuka menuju tanah terberkati Kolam Giok. Sepertinya ada yang menyadari kalau markas klan Dongfang kosong selain kita. Bahkan mereka sudah bergerak lebih dahulu sepertinya, kata He Loulan. Benar, tapi jika dilihat dari apa yang terjadi di sini, sepertinya mereka juga baru masuk. Ayo kita lihat ke dalam. Tapi kita harus berhati-hati, karena aku tidak bisa menyerang tanah ini karena aku terikat perjanjian dengan klan Dongfang, kata perilisan. Fang Yuan pun setuju dan bicara, ayo masuk. Kemudian mereka bertiga pun melewati lubang yang ada di sana dan memasuki tanah terberkati Kolam Giok. Di sana mereka bisa melihat pertarungan dari para Gu Immortal dengan binatang buas kuno milik klan Dongfang. Sepertinya kita malah datang tepat waktu. Lihat di sana ada Pi Suihan, kata He Loulan dengan wajah yang lebih tenang. Sementara itu, Pi Suihan sebelumnya telah melarikan diri karena terkena api mengejar kehidupan. Meski awalnya dia tidak memiliki petunjuk, namun saat dia melihat tubuhnya terpanggang, sementara pakaiannya tidak terbakar, dia menemukan kesalahan yang ada di sana. Akhirnya, Pi Suihan mencoba lagi menyembuhkan lukanya, dan benar saja, api menjadi semakin besar. Karena itu, Pi Suihan menyadari bahwa bahan bakar api ini justru adalah kehidupan. Pada akhirnya, Pi Suihan pun berhenti di tengah hutan dan menahan sebagian besar energi kehidupannya di tempat yang masih belum terbakar. Akhirnya, api itu pun perlahan padam dan menghilang. Pi Suihan benar-benar dipenuhi amarah. Dia hendak balas dendam dan memutuskan untuk kembali ke Taikyu. Namun di tengah jalan, dia malah bertemu dengan rombongan Gu Immortal dari Jalan Iblis yang mencoba untuk menyerangnya. Akhirnya Pi Suihan melepaskan amarahnya pada mereka. Mereka semua diajar hingga babak belur. Lalu di saat berikutnya ada 2 Master Gu Immortal peringkat 6, yang satu dari jalur perbudakan dan yang lain adalah jalur bulan. Mereka adalah Xie Ximin dan Half Moon Brothermaster. Keduanya memiliki hubungan yang cukup baik dengan yang lain. Jadi mereka berdua mencoba menengahi dan meredam amarah dari Pi Suihan. Setelah kemarahan Pi Suihan mereda, kedua Gu Immortal itu menyarankan supaya Pi Suihan tidak perlu kembali ke Taikyu, karena memang lebih baik mereka pergi ke markas klan Dongfang yang saat ini sedang kosong. Kedua orang ini menjelaskan tentang apa yang terjadi di Taikyu, dan jika Pi Suihan datang ke sana, maka dia hanya akan mendapatkan kerugian. Karena itu lebih baik, sekarang mereka bersama-sama menyerang tanah terberkati Kolam Giok milik klan Dongfang. Sementara untuk pembagian rampasannya, itu akan dibagi berdasarkan tingkat kultivasi mereka serta kontribusi dalam penyerangan itu. Mendengar ini, Pi Suihan menjadi tertarik. Dia juga berpikir bahwa dia hanya akan mendapatkan banyak kerugian
jika saat ini dia kembali ke Taikyu. Selain itu, jika dia memang beruntung, maka nanti setelah menaklukkan markas klan Dongfang, Pisuihan masih bisa kembali ke Taikyu. Jadi pada akhirnya Pisuihan pun setuju, dan kemudian mereka bergegas menuju tanah terberkati kolam giok. Sesampainya di tempat pintu masuk tanah terberkati kolam giok, Qi Shimin dan Half Moon Brothermaster lalu menggunakan gerakan pembunuh gabungan mereka untuk kemudian membuka jalan menuju ke dalam tanah terberkati kolam giok. Segera setelah itu semua orang pun masuk ke tanah terberkati kolam giok itu. Lalu rupanya mereka disambut oleh para binatang buas kuno dan terjadilah pertarungan seperti sekarang. Kemudian di tengah pertarungan para Ku Immortal itu, mereka mulai merasakan kehadiran dari Fang Yuan serta dua orang lainnya. Half Moon Broodmaster berseru, "Kenapa kalian bisa di sini? Kami telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat lubang untuk masuk. Tidak seharusnya kalian mengambil manfaat dari kami." Segera aura membunuh dari Half Moon Broodmaster pun meningkat. Dia lalu melambaikan tangannya dan melepaskan salah satu gerakan pembunuh miliknya. Sementara Xie Shimin juga mengeluarkan binatang buas kuno kesayangannya untuk kemudian menyerang Fang Yuan. Lalu untuk Pisuihan sendiri, dia tampak terkejut melihat sosok Fang Yuan yang muncul di sana. "Bajingan, mengapa mereka bertiga juga ada di sini?" gumam Pisuihan. Bagaimanapun, Pisuihan tahu gambaran umum dari kemampuan Fang Yuan dalam pertarungan sebelumnya. Pisuihan kini mulai tampak berkeringat dingin. Karena memang salah satu kesepakatan di antara para Master Ku Immortal yang menyerang tanah terberkati kolam giok itu adalah untuk saling membantu dan membagi keuntungan. Mereka harus saling melindungi jika memang ada orang luar yang mencoba mencari keuntungan dan masuk ke tempat itu. Maka, kini Pisuihan tampak menggertakkan gigi. Sementara, saat ini serangan ke arah Fang Yuan juga sudah semakin mendekat. "Majulah," kata Fang Yuan sambil menyeringai, dan kemudian 5 tangan raksasa pun keluar. 2 tangan itu langsung menghentikan serangan dari Half Moon Brothermaster, dan sementara 3 yang lainnya menangkap binatang buas kuno Qi Shimin dengan mudah. Melihat hal ini, Qi Shimin dan Half Moon Brothermaster terkejut. Bajingan ini, dia adalah kekuatan dari seorang ahli peringkat 7. Kemudian setelah itu, 3 lengan raksasa mencengkram leher binatang buas kuno milik Qi Shimin. Sementara ada 4 tangan lainnya yang kini terbang menuju ke Pisuihan. Fang Yuan lalu berseru juga, "Siapa sangka kau juga akan ada di sini? Sepertinya pelajaran di pertemuan sebelumnya masih belum cukup." Fang Yuan kini tampak sangat arogan dan mengintimidasi. Bahkan sekarang Qi Shimin dan Half Moon Brothermaster pun mulai kehilangan rasa percaya diri mereka. Bahkan semangat juang mereka kini juga sudah jatuh drastis. Saat ini Pisuihan tampak menahan amarahnya dalam hati. Bagaimanapun dia adalah orang yang terkenal, tapi dia seolah diinjak-injak dan diejek oleh Fang Yuan. Pisuihan benar-benar sudah lama tidak merasakan perasaan seperti sekarang ini. Pisuihan menggertakkan gigi. Dia tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya. Kini dia memutuskan untuk kemudian menyerang dan melawan Fang Yuan. Namun, perilisan akhirnya melepaskan aura peringkat 7 miliknya. Sementara Hellolan pun segera mengaktifkan beberapa Ku Immortal yang ia miliki. Hal ini tentu langsung memukul kesadaran Pisuihan yang berniat untuk menyerang. Pisuihan terkejut dan memutuskan untuk berhenti sekarang. Bagaimanapun, di sana hanya dia Ku Immortal peringkat 7. Dia tidak memiliki keunggulan untuk melawan Fang Yuan dan 2 lainnya. Itulah
yang saat ini dipikirkan oleh Pisuihan. Padahal kalau Pisuihan mau bertarung, sebenarnya dia masih jauh lebih unggul. Pisuihan kini mendengus. Dia merasa tidak akan bisa menang jika harus bertarung di sini. Maka dia mencoba untuk bernegosiasi. Pisuihan berkata, "Bukankah kalian juga melarikan diri kemari? Maka jangan terlalu sombong. Aku tidak punya banyak waktu di sini. Karena ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini kalau kita tidak membuang-buang waktu. Tapi jika kalian terus menghalangiku, maka kita justru tidak akan mendapatkan apapun." Mendengar itu, Perilisan pun tertawa. Apa yang dikatakannya itu benar. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk saling bertarung. Nomor 7. Kau selalu saja membuat situasi menjadi merepotkan. Sekali lagi, kendalikan amarahmu. Perilisan mengatakan itu sambil menoleh ke arah Fang Yuan dan memarahinya. Fang Yuan sendiri menundukkan kepala seperti seorang yang saat ini sedang merasa bersalah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga orang ini sudah bekerja sama dengan sangat baik. Karena hal itu, mereka bertiga memiliki chemistry untuk beradu akting seperti saat ini. Sementara Pisuihan merasa jantungnya berdebar saat mendengar kalau pemilik tangan raksasa ini, alias Fang Yuan, itu bukanlah sosok yang ada di peringkat atas, melainkan hanya seseorang yang memiliki nomor 7. Tentu hal ini membuat Pisuihan menjadi jauh lebih waspada. Dia bisa membayangkan kalau apa yang ada di hadapannya itu adalah kelompok orang-orang misterius dan tentunya sangat berbahaya. Lalu kemudian Perilisan kembali bicara. Saudara Pi, tanah terberkati kolam Gio ini sangatlah luas. Tentu kita tidak akan bisa mengambil semuanya secara pribadi. Maka bagaimana jika kita bekerja sama saja untuk saat ini? Kita tidak punya banyak waktu dan bisa saja ada masalah tak terduga yang mungkin terjadi di masa depan. Pisuihan tahu dia tidak bisa bernegosiasi dan dia lalu menjawab, "Maka itu hal yang baik jika itu yang Anda inginkan. Kita tidak perlu bertarung. Kita hanya perlu menjarah tempat ini. Maka mari buat kesepakatan. Siapapun yang menemukan barang berharga di sini, dialah yang akan menjadi pemiliknya. Jika masih ada yang tidak puas pada akhirnya, maka baru kekuatanlah yang akan menentukan siapa pemiliknya." Mendengar itu, Perilisan pun berkata dengan tenang, "Kurasa itu adalah kesepakatan yang baik." Sehingga pada akhirnya kesepakatan pun terjalin. Sementara itu, Kisimin memberanikan diri untuk bicara pada Fang Yuan. "Tuan, maukah Anda mengembalikan ketiga burung kecil saya?" Fang Yuan tertawa keras, lalu dengan arogan berkata, "Burung-burung ini mungkin terlihat mengesankan, tapi mereka tidak layak. Jadi kau bisa mendapatkan mereka lagi." Fang Yuan lalu melemparkan ketiga binatang buas kuno itu seperti membuang sampah. Fang Yuan benar-benar bagus dalam menjaga image-nya sendiri. Setelah itu, Fang Yuan dan dua orang lainnya pun masuk lebih dalam. Di sana, Perilisan memberikan penjelasan tentang kolam-kolam yang ada di bawah mereka, bahwa semua itu adalah sumber harta karun yang ada di tempat ini. Ada banyak binatang buas dan juga bahan pemurnian tingkat tinggi yang ditempatkan di dalam kolam-kolam itu. Mereka semua langka, terutama di dataran utara. Karena memang semua ini adalah pengaturan dari seorang Dongfang Changfan. Sejak awal, Dongfang Changfan adalah tulang punggung dari klan Dongfang. Dia memiliki koneksi yang luar biasa, sampai dia bisa mendapatkan begitu banyak berharga dari seluruh penjuru dunia yang kemudian dia gunakan untuk bertani. Akhirnya Dongfang Changfan berhasil mengembangbiakan berbagai macam hal dari seluruh dunia. Dan dari situ, dia bisa menjual hasilnya ke dataran utara dengan harga yang tinggi. Karena memang di dataran utara, apa yang dihasilkan oleh Dongfang Changfan itu tidak ada.
Bahkan jika mereka ingin membelinya lewat toko kuning, tapi ongkos transaksinya pun tidaklah sedikit. Maka ada banyak orang yang kemudian lebih memilih melakukan transaksi langsung dengan Dongfang Changfan. Fang Yuan lalu berkata, "Sepertinya akan lebih efisien jika kita berpencar, tapi kita tetap harus menjaga jarak agar dapat berkomunikasi dengan baik." "Itu ide yang bagus. Tapi aku punya batasan kalau aku tidak bisa mengambil apa yang ada di sini. Lalu, jika aku menemukan sesuatu, aku akan menghubungi kalian," kata peri lisan. Mereka pun setuju dan kemudian memutuskan berpisah. Setelah beberapa saat, peri lisan pun kini bersembunyi di antara awan. Dia mengamati apa yang ada di bawah, lalu kemudian segera menghubungi He Laolan. Memang sejak awal peri lisan sudah memiliki banyak informasi dari tempat ini. Lagi pula dia memang sudah sering berhubungan dengan klan Dongfang. "Laolan, kemarilah. Aku tahu ada 2 harta karun besar yang ada di tempat ini. Pertama adalah rumahku Pondok Jerami dan yang lain adalah Gunung Minuscule. Keduanya itu sangat berharga. Jika kamu bisa mendapatkannya, maka itu akan sangat membantu budidayamu di masa depan." Mendengar itu, He Laolan segera berbalik dan pergi menuju ke peri lisan. Sementara itu di sisi lain, Fang Yuan sendiri memiliki beberapa informasi tentang tempat ini. Meskipun tidak banyak, tapi setidaknya itu cukup untuk membantu Fang Yuan. Belum lagi, dia juga tidak memiliki Gu investigasi di tingkat immortal. Maka dia lebih bergantung pada pengamatannya kali ini. Sampai kemudian dia menemukan air minyak. Esensi air yang biasanya ditemukan di Laut Timur, tepatnya di palung laut terdalam dari Laut Timur. Air minyak itu adalah salah satu bahan penyempurnaan yang sangat baik, meskipun dia masih bukan termasuk material abadi. Karena tahu nilainya, Fang Yuan tanpa membuang waktu kemudian memutuskan untuk mengambilnya. Dia kemudian menggunakan Gu menarik sungai untuk mengumpulkan air minyak itu. Meskipun sejujurnya tindakan yang dilakukan Fang Yuan ini cukup merugikan. Terlebih harga dari air minyak itu tidak sebanding dengan jumlah esensi abadi yang digunakan oleh Fang Yuan untuk mengaktifkan Gu immortal penarik air. Namun, Fang Yuan tetap melakukan ini karena Fang Yuan sudah memiliki tujuan. Minyak air ini memang biasanya tidak dijual dengan mudah di toko kuning, sementara dia sendiri membutuhkan ini. Karena memang sebentar lagi turnamen penyempurnaan antara dirinya dan Feng Jinhuan akan dilaksanakan. Maka, dia pun juga harus bersiap-siap mulai saat ini. Sementara itu, Fang Yuan sesekali menoleh ke belakang. Dia melihat barangkali He Laolan ataupun peri lisan muncul di sana. Tapi meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Selain itu, memang tidak ada kabar apapun dari mereka berdua. Memikirkan semua ini, sebenarnya Fang Yuan tahu kalau pasti ada rencana yang telah disusun oleh peri lisan dengan He Laolan. Namun, Fang Yuan sendiri tidak ingin ambil pusing. Lagi pula, Fang Yuan tahu apa yang mereka incar. Dari ingatannya di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tahu bahwa di tempat ini terdapat Pondok Jerami dan Gunung Minuscule. Keduanya itu adalah item yang luar biasa dari klan Dongfang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, saat perang besar terjadi, informasi tentang kedua item ini menjadi sangat booming. Hal ini tentu membuat Fang Yuan jauh lebih mengenali benda ini daripada peri lisan. Lagi pula, kedua benda itu bukanlah barang sembarangan yang bisa ditemukan di mana saja. Dan tentu, tempatnya tidak akan tetap untuk setiap waktunya. Maka, baik He Laolan ataupun peri lisan tidak akan bisa menemukan mereka dengan mudah. Setelah memikirkan semua itu, Fang Yuan kembali berjalan untuk memanen harta karun yang lain. Lalu di kolam berikutnya, Fang Yuan menemukan sekawanan serigala sirip hiu.
Ketika dirinya masih mengendalikan para serigala di kontes istana kekaisaran dulu, Fang Yuan juga sering menggunakan jenis serigala ini karena mereka sangat fleksibel. Tubuhnya besar, namun dapat bergerak dengan cepat di darat dan di air. Selain itu, kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa Fang Yuan tidak lagi melanjutkan budidayanya di jalur perbudakan. Tentu alasannya ada cukup banyak. Salah satu alasannya, semua itu hanyalah bentuk penyamarannya sebagai Chang San Yin di masa lalu. Kemudian yang kedua, saat Fang Yuan sudah naik ke ranah immortal pun, dia menggunakan jalur kekuatan bukan jalur perbudakan. Dan ditambah apertur pertamanya kini telah mati. Dan alasan yang paling penting terakhir, itu adalah para binatang buas di tingkat fana tidak lagi berguna bagi Fang Yuan. Maka tidak ada alasan bagi Fang Yuan untuk tetap melanjutkan jalur perbudakan itu. Mereka semua terlalu lemah. Sementara kalau binatang buas kuno dan binatang buas kuno terpencil, mereka juga tidak mudah untuk didapatkan. Selain itu dibutuhkan gu perbudakan di tingkat immortal, yang mana itu hanya ada satu dan ada di tangan Lang Ya saat ini. Sangat tidak efektif untuk melanjutkan jalur perbudakan ini, maka Fang Yuan tidak melanjutkannya. Meskipun memang pada kenyataannya tidak selamanya jalur perbudakan itu harus menggunakan gu immortal dari jalur perbudakan untuk menaklukkan binatang buas kuno ataupun binatang buas yang ada di atasnya. Semua memiliki jalan untuk melakukan perbudakan. Salah satu contoh nyata itu dilakukan oleh Feng Yang yang dia merawat bangau abadi miliknya dari kecil. Karena itulah ikatan mereka berdua terjalin, dan binatang buas itu pun mengakui Feng Yang sebagai majikannya. Atau cara lain yaitu misalnya dengan menghancurkan harga diri dari binatang buas kuno itu sampai mereka takluk pada tuannya. Karena itu sekarang Fang Yuan cukup tertarik dengan serigala sirip hiu yang ada di tingkat binatang buas kuno ini. Fang Yuan dapat melihat ukuran dari serigala sirip hiu ini yang mana ukurannya sebesar bukit dan kemudian tubuhnya juga dilapisi baju besi berair yang agung. Fang Yuan sendiri menyeringai, dan akhirnya pertarungan mereka tidak terhindarkan. Fang Yuan segera menggunakan dua tangan raksasa untuk menangkap kedua kaki belakang serigala sirip hiu itu. Serigala itu lalu berusaha melawan. Dia juga memerintahkan bawahannya untuk membantu dan menyerang Fang Yuan. Kini para serigala mulai menyerang Fang Yuan. Mereka semua ada dari berbagai tingkatan, mulai yang biasa sampai kaisar serigala. Namun keberadaan mereka bahkan tidak menjadi ancaman untuk Fang Yuan saat ini. Fang Yuan mengutus dua tangan lainnya untuk menghentikan para kawanan serigala itu. Sementara, untuk dua tangan yang lainnya lagi kini memegang kaki depan dari serigala sirip hiu yang mana ada di tingkat binatang buas kuno itu. Kemudian Fang Yuan mengangkatnya di udara dan menarik keempat kaki dari serigala bersirip hiu itu ke empat arah yang berbeda, sehingga serigala itu tidak dapat bergerak. Fang Yuan kemudian tanpa ragu menggunakan tangan raksasa untuk mulai menghantam dan menyiksa serigala sirip hiu ini. Pukulan demi pukulan mendarat dan membuat serigala ini menjadi semakin marah. Fang Yuan tahu benar bahwa serigala itu adalah binatang yang pandai. Mereka akan melawan dengan penuh wibawa atau kemudian lari jika memang mereka tidak bisa menang. Karena karakteristik mereka yang sombong ini, maka itu justru menjadi kunci untuk menaklukkan mereka. Kalau harga diri para serigala ini hancur, maka tentu serigala ini akan menyerah dan mengikuti Fang Yuan. Fang Yuan berniat menghajar serigala ini sampai dia mau untuk menyerah. Namun anehnya, saat Fang Yuan terus menghantam serigala ini hingga nyaris mati, Fang Yuan tidak melihat tanda-tanda bahwa serigala ini akan menyerah. Fang Yuan menyipitkan matanya dan dia mulai mengamati. Sampai akhirnya dia kemudian menemukan. Jadi, serigala ini sedang birahi, pantas saja dia begitu keras kepala.
Fang Yuan sadar bahwa serigala ini sedang dalam musim kawin. Jadi dia cenderung akan bertarung sampai mati dan tidak mau menundukkan kepalanya. Karena itu, Fang Yuan kini menyeringai dan dia mencoba mengubah metodenya. Jujur, perubahan metode ini membuat Ani ngerasa kalau Fang Yuan itu adalah bajingan. Karena saat ini Fang Yuan menggunakan salah satu tangan raksasanya, yang mana itu kemudian mulai mengocok batang dari serigala sirip hiu itu. Sampai-sampai serigala itu menggeliat-ngeliat dan akhirnya keluar. Parah penjelasan di dalam novelnya, dan itu singkat ceritanya seperti itu. Dan memang ya Fang Yuan itu bajingan. Bahkan Half Moon Brute Master yang kebetulan datang ke sana melihat semua kejadian ini dan menganggap Fang Yuan sebagai seorang bajingan. Dia pun bahkan tidak mau berlama-lama tinggal di sana. Half Moon Brute Master lalu kemudian memilih untuk segera cabut. Kemudian untuk serigala sirip hiu yang saat ini sudah lemas, dia kemudian dimasukkan ke dalam apertur milik Fang Yuan. Ini adalah tangkapan besar, tangkapan yang sungguh luar biasa. Terlebih, serigala sirip hiu ini masih hidup. Sungguh malang, serigala itu kalah, harga dirinya hancur berkeping-keping. Dia sekarang lemas dan tidak punya pilihan selain menyerah. Lebih dari itu, Fang Yuan sendiri kini justru tertawa. Dia berkata, "Metode ini sangat bagus," katanya. Kemudian, setelah menaklukkan serigala sirip hiu itu, Fang Yuan kembali melanjutkan perjalanannya, pergi dari kolam satu ke kolam yang lain, dan mengumpulkan barang rampasan lainnya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. See you again di next video dan bye.